Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen, melanjutkan video yang sebelumnya. Kita masuk ke bentuk kelima dan bentuk keenam. Gimana? Kira-kira susah nggak ya? Tenang, gampang kayak kemarin. Oke, persamaan eksponen bentuk kelima yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kita lihat, ternyata yang di sini yang sama apanya? Oke, yang sama pangkatnya. Bilangan pokoknya beda ya. Yang ini bilangan pokoknya berbentuk fungsi, ada x-nya. Ini juga berbentuk fungsi, pangkatnya juga berbentuk fungsi. Yang sama hanya pangkatnya. Oke, kita lihat pangkatnya sama di sini. Nah, penyelesaiannya, yang pertama fx sama dengan gx. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Tapi kalau udah dapat nilai x-nya, kita harus uji ke hx. Dia harus genap. Kalau genap, dia masuk himpunan penyelesaian. Kalau ganjil, tidak masuk. Ingat, dia harus genap. Oke. Nah, yang ketiga, hx itu pangkatnya dibuat sama dengan 0. Nanti kalau sudah dapat nilai x-nya, kita uji bahwa ke fx nilainya nggak boleh sama dengan 0, ke gx nilainya nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita coba ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 1 pangkat x min 6 sama dengan x plus 5 pangkat x min 6. Ini termasuk bentuk ke-5. Kenapa? Yang pertama dia pangkatnya sama. Nah, pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya berbentuk fungsi yang berbeda. Yang pertama 2x plus 1, yang kedua x plus 5. Berarti ini sebagai hx gitu ya. Ini juga hx, yang ini apa? Oke, bagus. Itu fx. Yang ini gx. Oke. Ingat baik-baik, ini fx, ini hx, ini gx. Penyelesaiannya gimana Pak? Ini ada 1, 2, 3. Oke, kita coba jawab penyelesaian pertama ya. Kata penyelesaian yang pertama, fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya apa? Kita lihat di sini, 2x plus 1. Tinggal masukin aja, 2x plus 1 sama dengan gx-nya x plus 5. Oke. Yang ada x-nya kita pindah ruas ke kiri. Yang nggak ada x-nya pindah ruas ke kanan. Berarti x ini pindah ke ruas kiri. 1 pindah ke ruas kanan. Berarti 2x-nya tetap di ruas kiri. 2x. X pindah ruas jadi min x sama dengan 5-nya tetap ya. 1 pindah ruas jadi min 1. 2x min x. X bagus. 5 min 1, 4. Nah, itulah dia. Dapatlah x sama dengan 4. Penyelesaian yang pertama, apakah perlu diuji? Tidak. Kamu langsung dapat, inilah himpun penyelesaian yang pertama. X sama dengan 4. Oke, sekarang penyelesaian yang kedua. Kata penyelesaian yang kedua, fx sama dengan min gx. Fx sama dengan min gx. Kita tinggal masukin aja. 2x plus 1, seperti tadi, x-nya sama dengan min dalam kurung gx-nya x plus 5. X plus 5. Oke, 2x plus 1 sama dengan min kali x, min x. Min kali 5, min 5. Pindah ruas kayak tadi, minnya pindah ruas, min x-nya pindah ruas, satunya pindah ruas. 2x, min x pindah ruas jadi plus x. Satunya pindah, min 5-nya tetap, 1 pindah ruas jadi min 1. 2x tambah x, bagus, 3x. Min 5, min 1, bagus, min 6. X sama dengan min 6. Bagi 3 kanan kiri. Bagi 3 jadi X. Bagi 3 jadi min 2. Nah, lihat. Penyelesaian yang kedua. Katanya, kalau udah dapat nilai X-nya, HX-nya harus genap. Kan kamu udah dapat nih nilai X-nya. X-nya harus diuji. Oke. Sini ya. Uji X sama dengan min 2. Ke mana? Ke HX. Harus genap katanya gitu ya. Kalau nggak genap maka nggak masuk himpunan penyelesaian. Kita tulis hx. Apa sih hx? Hx-nya apa? X min 6. X min 6. X-nya berubah jadi min 2. H min 2 sama dengan min 2 min 6. Min 2 dikurangi min 6, min 8. Min 8 genap atau enggak? Bagus. Min 8
termasuk genap karena dia bisa habis dibagi 2. Sehingga X sama dengan min 2 masuk himpunan penyelesaian. Bukan min 8 ya. Min 8 adalah hasil uji coba. Hasil uji cobanya genap. Kalau dia genap, masuk himpunan penyelesaian. Tapi yang masuk itu X min 2-nya, nilai X-nya. Bukan nilai X yang disubstitusi ke HX. Maka kita dapat yang pertama X sama dengan 4. Yang kedua X sama dengan min 2. Bagus. Nah, penyelesaian yang ketiga. Kita ngikutin aja. HX sama dengan 0. Oke, HX sama dengan 0. HX-nya apa? Kita lihat soal lagi. X min 6. X min 6 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 6 pindah ruas plus 6. Bagus. Sekarang ada catatan ya. Fx nggak boleh sama dengan 0. Gx nggak boleh sama dengan 0. Berarti X min 6 uji X sama dengan 6 maksudnya pertama ke Fx, kedua ke Gx. Oke, kita coba ke Fx dulu. Fx, sini aja titiknya ya. Nanti kita bedakan Fx berapa, Gx nanti hasilnya berapa. Fx-nya dulu. Fx-nya dapat dari mana? Kan di soal sudah ditentukan. 2x plus 1. 2x plus 1. X-nya diganti 6. F6 berarti sama dengan 2 kali 6 tambah 1. 2 kali 6, 12. Tambah 1, 13. Oke, 13. 13 ya. 13 tidak sama dengan 0, benar ya? Oke, benar. Sekarang yang Gx yang kita harus uji juga. Jangan cuma ke Fx, karena syaratnya dan. Dan itu keduanya harus. Fx dan Gx. Dua-duanya harus memenuhi. Gx-nya sekarang, Gx-nya adalah X plus 5. Gx sama dengan X plus 5. Kita ganti X-nya, nilai X yang tadi kita dapat 6. Yang mau diuji kan 6. Kayak tadi, ini kan mau diuji. X-nya jadi 6. Hasilnya 13. 13 tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. X sama dengan 6. Ganti X-nya jadi angka 6. 6 plus 5. Hasilnya 11. 11 sama dengan 0 atau enggak? Tidak. Maka Fx tidak sama dengan 0. Dan Gx tidak sama dengan 0. Ini kan tidak sama dengan 0, ini juga tidak sama dengan 0. Sehingga nilai X yang diuji tadi, yaitu X sama dengan 6, masuk himpunan penyelesaiannya. Nah, kita simpulkan. Himpunan penyelesaiannya berapa aja? 4, min 2, dan 6. Pak, kok tidak diurutkan dari yang paling kecil? Tidak apa-apa. Karena sudah dihimpun. Tidak harus diurutkan seperti itu. Lagi, kalau misalkan Pak, saya misalkan dapat X-nya sama dengan 5, terus abis dicoba di sini ternyata sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan nggak boleh ya. Dia tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini jadi 0, maka berhenti. Cukup sampai situ karena ini tidak akan masuk himpunan penyelesaian seperti itu. Jelas? Oke, selanjutnya persamaan eksponen bentuk ke-6. Bentuk ke-6 seperti ini. Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. F yang sama di sini adalah bilangan pokoknya. Nah, kalau bentuk kelima tadi pangkatnya. Nah, bentuk ke-6 yang sama itu bilangan pokoknya. Pangkatnya beda, Gx sama Hx. Nah, penyelesaiannya ada 4. Yang pertama Gx sama dengan Hx. Yang kedua, Fx sama dengan 1. Tinggal masuk-masukin aja ya. 3, Fx sama dengan min 1. Kalau udah dapet nilai X-nya harus diuji dengan Gx dan Hx keduanya genap atau keduanya ganjil. Artinya Gx sama Hx-nya harus kompak. Kalau satunya genap, maka yang lainnya genap. Kalau satu ganjil, yang lainnya ganjil. Kalau nggak kompak, maka dia tidak masuk himpunan penyelesaian nilai X-nya. Nah, yang keempat, Fx sama dengan 0. Dengan Gx dan Hx keduanya positif. Kalau keduanya, berarti harus dua-duanya. Kalau satu aja, itu nggak boleh. Apalagi kalau nggak ada yang positif. Contoh, X min 4 pangkat 4x sama dengan X min 4 pangkat 1 plus 3x. Pertama kita lihat, ini adalah bentuk ke-6. Kenapa? Karena yang sama adalah bilangan pokoknya, yaitu X min 4. Nah, bilangan pokoknya berbentuk fungsi. X min 4, X min 4, seperti itu. Berarti yang ini jadi Fx, yang ini jadi Gx, yang ini Hx.
Kita tinggal ikutin aja penyelesaiannya. Yang pertama katanya penyelesaiannya GX sama dengan HX. GX sama dengan HX. GX-nya bagus 4X. HX-nya 1 plus 3X. 3X-nya pindah 4X. 3X pindah ruas jadi min 3X sama dengan 1. 4X min 3X, X sama dengan 1. Perlu diuji atau enggak? Enggak perlu. Karena apa? Karena tidak ada catatan harus diuji. Langsung ke yang kedua. Nah, ini berarti sudah pasti masuk himpunan penyelesaian ya? Pasti masuk himpunan penyelesaian. Yang kedua, katanya Fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Fx-nya adalah X min 4. Tinggal masukin aja. X min 4 sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 4. Gitu kan ya? Min 4 pindah ruas jadi plus 4. X 1 tambah 4 hasilnya 5. Perlu diuji atau enggak yang kedua? Tidak perlu. Maka dia langsung jadi himpunan penyelesaian. Seperti itu. Nah sekarang yang ketiga. Di sini ya. Lanjut di sini. Yang ketiga katanya Fx sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Katanya gitu. Fx sama dengan min 1. Tinggal masukin aja. Fx-nya apa? Fx-nya adalah X min 4. Min 1. X sama dengan min 1. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Maka X sama dengan min 1 tambah 4, 3. Nah, lihat yang ketiga. Kalau sudah dapat nilai X-nya, diuji ke GX dan HX. Keduanya harus ganjil atau keduanya harus genap. Harus kompak ya. Kita uji dulu. Nilai X-nya yaitu X sama dengan 3 ke GX dan HX. Harus kompak dia katanya. Harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Ke GX dulu kita coba. Kita uji ke GX. GX-nya apa? 4X. Nilai X-nya ganti berapa? 3. G3 sama dengan 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? Bagus. 12. Oke, sekarang ke HX. 12 ganjil atau genap? Genap ya, kita simpan dulu jawabannya. Ke HX. HX-nya 1 plus 3X. 1 plus 3X. X-nya nilainya berapa? 3. Seperti tadi kita ganti nilai X-nya jadi 3. 1 tambah 3 kali 3. 1 tambah 9. 1 tambah 9, 10 hasilnya. GX-nya genap. 10, yang HX-nya juga genap. Kompak nggak dia? Kompak. Kan dia harus keduanya genap atau ganjil. Nah, berarti kalau dua-duanya genap, boleh masuk. Dua-duanya ganjil juga boleh masuk. Yang nggak boleh adalah genap ganjil atau ganjil genap. Seperti itu. Nggak kompak. Karena dia kompak, maka nilai X-nya, yaitu X sama dengan 3, masuk himpunan penyelesaian. Oke, yang keempat sekarang. Fx sama dengan 0. Oke, gampang sekali. Fx sama dengan 0. Fx-nya apa? X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Seperti itu. Katanya harus diuji ke GX dan HX. Keduanya harus positif. Katanya gitu ya. Uji nilai X-nya yang kita dapat, yaitu X sama dengan 4 ke GX dan HX. Katanya gitu. Kita uji ke GX-nya dulu. Ingat catatannya dia harus positif ya. GX. Apa GX-nya? Lihat soalnya. 4X. GX sama dengan 4X. X-nya nilainya dimasukkan, yaitu X sama dengan 4. Berarti G4 sama dengan 4 kali 4, yaitu 16. Positif nggak? Positif dia. Gus. Positif ya. Nah, berarti ada kemungkinan benar. Kalau di GX-nya tidak positif, maka nggak perlu kamu lanjutkan. Kenapa? Karena dua-duanya harus positif. Satu di sini aja, kalau misalkan kamu dapatnya nggak positif, yaitu negatif, maka nggak perlu dilanjutkan. Karena pasti salah nilai X sama dengan 4. Karena ini positif, maka kita lanjut ke HX. HX-nya apa? Bagus, 1 plus 3X. Seperti tadi. HX. Jadi nilai X-nya 4. 1 tambah 3 kali 4. 3 kali 4, 12. Tambah 1, 13. Positif atau enggak?
positif. Lihat yang keempat, katanya dua-duanya harus positif. Gx positif, Hx positif. Maka ini masuk himpunan penyelesaian. Seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya di sini ya. Himpunan penyelesaiannya mau dituliskan dari yang paling kecil ke paling besar boleh, atau acak juga boleh. Tapi sebaiknya diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. 1, 3, 4, 5, seperti itu. Pak, kalau di sini 1, sini 1, ditulisnya 2 kali atau enggak? Ditulisnya 1 kali aja, seperti itu. Maka himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 1, 3, 4, 5. Oke, seperti itu.